Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nuridat dengan NIM 24080360015. Di sini saya akan membuat tugas video untuk UAS, yaitu menghafalkan 8 hadis, yaitu terkait tentang pendidikan, hewan, lingkungan, tumbuhan, matematika, kimia, dan alam. Di sini saya akan membacakan hadis yang pertama, yaitu terkait dengan pendidikan. Baik, hadis yang pertama yaitu hadis terkait pendidikan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Ghailana, hadatsana Abu Usmata anil A'mas, hadatsana Abi Sholihin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya yaitu Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, Abu Usama telah menceritakan kepada kami, dan Al-A'mas dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Hadis ini berstatus sahih atau valid yang telah diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmizi. Penjelasan makna dari hadis terkait pendidikan ini menyatakan bahwa siapapun yang berjuang mencari ilmu dengan segala upayanya seperti belajar, membaca, mengorbankan waktu, maka Allah akan menjamin dan memudahkan jalannya langsung menuju surga. Nilai yang terkandung dari hadis ini adalah nilai pendidikan dan nilai spiritual, karena hadis ini yaitu bahwasanya mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah amal ibadah yang sangat mulia dan tabungan untuk menuju keselamatan di akhirat. Serta hadis ini mendorong umat Islam untuk selalu gigih dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik, untuk selanjutnya hadis yang kedua yaitu terkait lingkungan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabassur riha fa innaha mirahillai ta'ti bi rahmati wal adabi walakin saluwaha min khairiha wa ta'awwadu billahi min syarriha. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencela angin karena sesungguhnya ia berasal dari ruh Allah Ta'ala yang datang membawa rahmat dan azab. Akan tetapi mohonlah kepada Allah dan kebaikan angin tersebut dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Hadis tersebut itu berstatus sahih atau valid karena diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Dan penjelasan makna dari hadis terkait lingkungan ini adalah larangan untuk mencela angin, sebab angin adalah ciptaan Allah yang membawa rahmat, kebaikan, dan juga azab, keburukan, dan diperintahkan untuk memohon ampunan kepada Allah atas apa yang telah diperbuat di dalam dunia ini, serta alam tersebut termasuk lingkungan sekitar kita. Jadi kita disuruh juga untuk menjaga lingkungan di sekitar kita agar tidak kita rusak, karena Allah membenci orang-orang yang merusak alam semesta ini. Nilai yang terkandung dari hadis terkait lingkungan ini adalah adab terhadap lingkungan dan larangan untuk mencela atau menghina ciptaan Allah, karena semua yang diciptakan oleh Allah adalah ada manfaat dan ada mudaratnya. Baik, hadis yang ketiga yaitu hadis terkait hewan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ahaqqu bi saribihi wa saqihi wa 'alal ladzi yarkabu wa yasrabun nafaqatu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seseorang lebih berhak terhadap air minum atau susunya dan hak memberi minum hewan itu, dan bagi orang yang menungganginya serta meminum wajib memberikan nafkah atau makanan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Hadis ini berstatus sahih atau valid karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam penjelasan hadis terkait hewan ini, yaitu mengajarkan tentang tanggung jawab, etika, dan kepedulian terhadap hewan. Hadis ini mengajarkan bahwa siapapun yang memanfaatkan sesuatu atau yang dimaksud adalah memelihara hewan memiliki kewajiban untuk merawat dan menafkahinya, seperti memberikan makan. Jangan sampai hewan tersebut kelaparan dan meninggal karena kita tidak memberikan makan dan minum terhadapnya. Lalu nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah nilai tanggung jawab dan nilai moral yang menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap hewan. Dan jangan lupa, Islam juga mengajarkan untuk menghargai hewan. Baik, untuk hadis yang keempat yaitu hadis terkait tumbuhan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Yusufa ahbarona Malikun an Abi Zinadi an Al-A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yumna'u fadlul ma'il yumna'u bihil kala'u, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Al-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kelebihan air ditahan dengan maksud untuk menahan tumbuhnya tanaman. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berstatus sahih yang menjelaskan tentang bahwa makna hadis ini adalah larangan menahan sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan bersama kecuali dapat menyebabkan kerusakan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa air adalah hak bersama, bukan objek eksploitasi sepihak, dan larangan menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi, sehingga menegaskan prinsip menghindari mudarat sosial dengan menjaga pemerataan sumber air. Nilai yang terkandung dari hadis ini adalah nilai keadilan, di mana kewajiban berbagi sumber daya alam dan larangan merusak atau menghalangi hak makhluk hidup lain untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu hadis yang kelima, hadis terkait tentang matematika, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali bin Abdillah hadatsana Sufyanu qala hadatsani Salimun Abu Nadri ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha, yang artinya telah menceritakan kepada Ali bin Abdillah dan telah menceritakan kepada Sufyan, ia berkata, telah menceritakan kepada Abu Nadrir dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat balasan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini berstatus sahih dari Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan dan menetapkan bahwa satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali. Dalam pendidikan agama, hadis ini bisa dipakai sebagai contoh penerapan matematika untuk memahami pahala penggandaan dan skala. Lalu nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah nilai spiritual dan nilai pendidikan yang motivasinya untuk mendorong umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan karena Allah menjanjikan kemurahan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya yaitu hadis yang keenam, yaitu hadis terkait alam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Muslimata Maliki an Zaid bin Aslama an Ata ibni Yasar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul liman lam yandur fi imrillah, yang artinya telah menceritakan kepada Abdullah bin Muslimah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari At-Tabi'in bin Yasar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang tidak memperhatikan atau merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis ini berstatus sahih karena diriwayatkan oleh Imam Malik. Hadis ini menjelaskan
dan mendorong manusia untuk merenungi penciptaan langit dan bumi, karena hal itu menumbuhkan pengenalan yang besar terhadap Sang Pencipta. Hadis ini mengajak mengamati langit, bumi, serta gunung, laut, ekosistem, menjadi dasar lahirnya sains Islam, yaitu astronomi, biologi, geologi, serta mendorong manusia mencari hukum alam yang menunjukkan keagungan Allah. Lalu nilai yang terkandung dari hadis ini adalah nilai spiritual, di mana menjadikan pengamatan terhadap alam sebagai jalan untuk menguatkan iman dan pengenalan terhadap Pencipta. Baik, untuk hadis yang ketujuh masih sama, yaitu terkait alam, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddadun hadatsana Yahya an Sufyana an Qais bin Abi Hazimin an Abi Bakri Siddiqi radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabali Hira in farajafal jayalu faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masbut Hira ufama alaika illa nabiyyun aw sidikun aw syahidun. Artinya telah menceritakan kepada Musaddad, telah menceritakan kepada Yahya dari Sufyan, dari Qaisi bin Abi al-Khazimi, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, kami bersama Rasulullah SAW di atas Gunung Hira, lalu gunung itu bergetar. Rasulullah SAW bersabda, tenanglah wahai Hira, karena di atasmu terdapat seorang nabi, seorang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berstatus sahih, di mana menjelaskan mengenai alam semesta tunduk kepada Allah. Jadi fenomena alam dapat menjadi bagian dari tanda kekuasaan Allah, seperti gunung, tanah, pohon, bahkan batu dapat diberi kemampuan untuk merespon oleh Allah. Lalu hadis ini juga menunjukkan bahwa gunung dan benda-benda alam memiliki bentuk persepsi atau kesadaran dengan izin Allah. Dan nilai yang terkandung dari hadis ini adalah nilai spiritual yang menetapkan kedudukan mulia bagi para sahabat utama yang bersamai Rasulullah. Baik, untuk hadis yang ke-8 terkait dengan kimia, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Musannal Anaziyu hadatsana Badul Wahabi Saqafiyu Ayyunusa anil Hasani an ummihi an Aisyata qala kunnanan biduli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi siqaiyu ka'allahu walahu azlaunan bidu gudwatan fayasrobu isya'an wanan bidu isya'an fayasrobuhu gudwatan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muthanna al-Anazi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin al-Asaqafi dari Yunus, dari Al-Hasan, dari ibunya Aisyah. Dia berkata, kami biasa membuat perasan untuk Rasulullah SAW di dalam air minum yang bertali di tasnya. Kami membuat rendaman di pagi hari dan meminumnya di sore hari, atau membuat rendaman di sore hari lalu meminumnya di pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Hadis ini berstatus sahih Imam Ibnu Abbas. Hadis ini menjelaskan mengenai proses fermentasi dan kesesuaian dengan ilmu kesehatan modern, di mana fermentasi mengandung gas berlebihan, bisa mengandung alkohol, dan dapat menghasilkan bakteri liar. Nabi hanya meminum ketika sebelum perubahan terjadi. Yang dibuat untuk Nabi SAW adalah rendaman yang belum berubah dan belum menjadi memabukkan. Jika sudah berubah atau mulai fermentasi, maka hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Dan nilai yang terkandung dari hadis tersebut adalah nilai kesehatan, di mana memberikan pedoman bahwa minuman harus dikonsumsi saat masih menyegarkan dan belum mengalami fermentasi yang memabukkan.